Tuh, pakai bihun. Wow. Oh, ini kenikmatan duniawi. Lumer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Bareto. Di video kali ini saya mau makan di salah satu tempat makan yang legendaris. Nah, ini mungkin teman-teman kakek neneknya dulu ada yang suka makan roti ongs. Nah, sekarang buka lagi. Kalau dulu itu katanya ini bukanya dari tahun 1947 karena kan ada tulisannya 1947. Nah, sekarang tuh waktu itu sempat tutup, katanya dulu buka di Hajet, terus sempat tutup dan sekarang buka lagi. Ini di Jalan Yuda Negara Kota Tasikmalaya. Jadi kalau dulu hanya ada roti, sekarang juga ada kopi tiam. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung kopi tiam itu apa sih? Mungkin saya sedikit ngasih info ya gitu. Ternyata kalau kopi tiam itu bukan merek ya, bukan merek, tapi kopi tiam itu terdiri dari kopi dan tiam. Jadi tiam itu artinya kedai. Jadi nama kopi tiam itu artinya kedai kopi. Nah, gitu. Yuk langsung aja kita ke dalam biar kita lihat menu apa aja yang ada di sini. Yuk. Banget, mulai dari 6.500 aja roti-rotinya. Ini banyak banget pilihan variannya, ada mulai dari bakso ayam, oncom, unik banget kayaknya ini satu-satunya yang ada di dunia ya, roti pakai oncom gitu. Terus di sini juga ada krim keju, ada sosis ayam, keju, kopi, terus ada ini ombeku, apa ya, ombeku kayak brownies ya, tapi nggak tahu nih bahannya apa, sama atau beda. Mirip, kalau secara tampilan sih mirip dengan itu, dengan brownies, karena lagi pembukaan banyak yang penasaran sehingga ini stoknya langsung pada habis. Karena ada ini juga ada kue-kue kering tuh ditoplesin ya. Menu tradisional lainnya juga nih. Saya lupa namanya yang kayak gini tuh apa ya. Dari biji wijen ya, terus ada opak, ini seroja. Serojanya kayak pakai kacang ya, unik banget nih. Seroja, terus ada rengginang nih. Rengginang, terus ada selondok, kasrengnya juga ada, terus ini kulit kuping gajah, tuh itu ada biskuitnya juga, sini juga ada biskuit, jadul banget ini apa si toples kayak gini, terus di sini ada cilok tempe, yang ini ada saya kurang tahu namanya ini apa, terus ya. Ini juga dari, kalau nggak salah dari ubi ya, sama gula merah. Ini bagus banget, Twinkle Candy, kayak marshmallow ya, sama yang lainnya juga. Nah, selain roti-roti juga sama snack, di sini juga sekarang ada menu-menu berat lainnya, makanan-makanan kita bisa pesan langsung di sini ya. Saya mau pesan. Oke guys, ini dia menu-menu yang saya pesan. Jadi saya selain beli rotinya juga beli menu-menu yang berat. Jadi ini ada 3 menu. Ini ada yang salted egg ya. Tuh, pakai nasi juga ya. Terus yang di sini ada laksa dari Malaysia, bukan Singapura. Terus yang ini ada nasi mie goreng Penang Malaysia. Nah, saya mau langsung cobain yang pertama laksanya dulu. Kita lihat untuk tampilannya. Yang terlihat di sini ada bawang goreng, terus ada telur rebus yang udah dipotong, ada udang, terus ada tahu, sama yang ini kayaknya otak-otak Singapura ya kali ya. Warnanya kuning. Kita lihat tuh, pakai bihun. Wow. Yuk, langsung kita coba kuahnya dulu. Saya pengen nyobain kuahnya. Kuahnya bersantan, warna ada sedikit berminyak juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Panas, terus kayak ada aroma udangnya. Dan juga kalau menurut saya ini nggak begitu gurih ya gitu. Jadi asin tapi nggak gurih gitu. Kalau masakan di Tasik kan biasanya banyak yang gurih-gurih. Kalau yang ini nggak, asin aja. Bihunnya lembut, santannya tuh bikin rasanya jadi bold gitu ya. Kayaknya ini no micin club kayaknya sih, yang nggak kerasa micin gitu. Tuh. Jadi yang berharap ada rasa micin ala masakan Tasik, di sini kalian nggak akan mendapatkan itu. Ya, otak-otak Singapura sama udangnya. Menu kedua yang saya pesan adalah sat egg Singapura tuh. Wah, ini kayak kental banget ya. Dan juga dikasih telur yang sudah ditaburi dengan oregano, sumus nasi, dan disajikan pakai wajan. Langsung saya coba. Ini pakai daun apa ya? Kayaknya bukan daun jeruk sih. Kayak daun-daun yang akan menambah cita rasa kenikmatan di menu ini. Jadi ayam potongan ini tuh ayam ya. Ayam dibalut dengan tepung, digoreng, lalu ditambahin bumbu salt egg. Dan saya suka dengan salt egg-nya itu yang nggak terlalu, ini sama sih kalau menurut saya, ini dua masakan yang saya coba barusan. Keduanya tidak no micin-micin gitu. Jadi kayak asin aja gitu, yang nggak terlalu over apa gurihnya itu nggak over gitu. Ini bagian terenak. Ini kameramen saya dua nggak pada suka nih pasti. Oh, ini kenikmatan duniawi. Lumer. Padahal ini nikmatnya dari telur tuh dibikin setengah matang kayak gini. Tapi kameramen saya ini pada nggak suka nih sama si Ican sama. Ini menu yang ketiga yang mau saya coba adalah mie goreng Penang Malaysia. Tuh, kita lihat ini disajikannya pakai mentimun, terus ada tomat, ini apa ya, bakso ikan sepertinya. Terus ada telurnya juga diorak-arik, sawi hijau, terus ada daun bawang, sama mie-nya tuh tipis-tipis keriting kayak gini. Disajikannya juga sama di atas wajan. Saya suka dengan bumbunya, ini manis, gurihnya aman, terus ada rasa manisnya. Dan juga kalau untuk tekstur mie, ini menurut saya sih ini kurang berminyak. Kalau tambah berminyak, kayaknya lebih oke lagi. Oke guys, setelah tadi makan menu-menu beratnya, sekarang saya mau nyobain minuman dan juga rotinya. Tapi ini saya pesen kopi butter. Sekarang tuh di Tasik lagi hits kopi butter. Ini saya nyobain yang ketiga kalinya ya. Dan ini bagus ya dari segi tampilan. Udah cair butternya tuh, jadi di atasnya kayak kopi yang berminyak gitu. Biasanya memang dikasih 2 biskuit. Nah, kalau yang ini, kalau kopi butter panas ya, nggak dingin. Tuh, jadi berminyak kayak gini. Jadinya mirip kuah soto ya, kuah soto Betawi. Tapi ini kopi butter seperti ini. Saya udah gak sabar buat mencicipi. Jadi karena ini panas, saya duluin
Kalau nanti kan lama-lama jadi kurang panas. Jadi langsung yang pertama kita coba adalah kopi butternya. Kalau untuk kopinya ini bukan kopi yang strong, tapi saya juga suka sama wangi butternya. Jadi kayak light gitulah sih rasanya. Sebenarnya kalau selera saya sih memang kopi yang lebih tajam gitu, lebih bold gitu. Tapi kalau yang ini lebih light aja sih gitu. Oke guys, nah ini aduh saya suka banget akhirnya di Tasikmalaya ada makanan yang legend. Dan ini kan udah lebih dari 70 tahun dong, dari 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Biasanya kalau misalnya wisatawan yang datang ke kota-kota itu suka nyari makanan yang paling legend apa. Nah ternyata ini cocok banget untuk dijadikan oleh-oleh dari Tasik. Dengan tampilan yang boxnya, aduh ini bagus banget sih. Warna merah sama hijau seperti ini. Pokoknya mah lamun mau oleh-oleh di Tasik tak nama ada yang baru, bukan baru sih. Maksudnya kan kemarin-kemarin kan nggak ada nyonya ongs. Nyonya ongs mah gepuk. Ongs 1947 sekarang mah kan udah ada. Jadi pokoknya mah ya mau ngerakeun nya lamun dibawa keluar kota teh. Nah ini harus kalau ke Tasik sekarang mah ada Ongs 1947. Kita lihat menunya. Oh, roti-roti seperti ini. Oh iya, ini tuh sudah bersertifikat halal Indonesia. Jadi aman ya buat orang muslim yang pengen makan, nggak usah khawatir. Nah, ini ada roti sisir nih. Roti sisir kita buka. Harganya murah banget tadi kelihatan ya, cuman 6.500 sampai 8.000-an aja. Ini si roti sisirnya. Oh, ada butternya juga. Lembut sekali. Rasa jadulnya memang terasa ya. Terus ini tuh ada kayak kenyal-kenyal gitu noh. Terus si butternya juga wangi, saya suka sih. Cocok ini kalau dikonsumsi sama kopi panas seperti yang kopi butter tadi sih. Ini memang paduan yang sangat pas. Nah ini ada beberapa roti lagi. Ini ada yang kopi, terus ada yang abon sama, kalau ini nggak kelihatan ya kalau dari luar, nanti kita cek satu persatu aja. Ini tampilannya unik. Kalau yang abon itu dijadikan topping tuh di atasnya. Kita coba yang roti abonnya. Enak pisan. Kalau saya jujur lebih suka roti yang ini dibanding sama yang tadi. Ternyata isinya itu dikasih mayo juga, mayo yang asin gurih. Saya ternyata suka banget ya sama roti ini yang asin. Dan ini sih dari abonnya sendiri ini kayak bukan abon pasaran gitu. Kayaknya sih memang abon dari homemade mungkin ya gitu. Karena dari segi tekstur, segi warna juga ini kayak lebih terang. Biasanya abon-abon yang ada di pasaran suka lebih gelap gitu. Satu kali lagi ya, karena ini enak pisan. Parah. Nikmat pisan, ini nilainya 9 untuk yang ini ya. Nah, ini yang roti kopi ya, rasa kopi. Tuh, ada rasa kopinya juga di atasnya, kopinya. Empuk banget tuh. Jadi rasa kopinya itu ada di topping ya, ada di bagian atasnya. Kalau rotinya sendiri mah standarnya sama sih. Tapi dari 3 roti saya paling suka yang abon. Nanti teman-teman pokoknya mah datang ke sini kalau pengen nyoba satu dulu, yang paling pertama harus dicobain adalah roti abonnya. Juara. Selain minuman panas, di sini juga ada minuman yang dingin, es-esan. Nah, ini ada strawberry mojito, terus ada lohanko. Ini lohanko tuh adem buat perut, bisa buat panas dalam juga. Nah, ini yang es kopi. Ini yang es kopi. Es kopi, tapi terlihat dari atas sih nggak kelihatan kopinya. Kopi pandan gula aren kalau nggak salah. Harganya murah-murah banget di sini mah. Tapi ini lebih ke ini ya, warnanya jadi tidak coklat karena pandan mungkin ya, jadi lebih ke hijau gitu. Saya suka dengan gelasnya nih, di kayak gelas-gelas jadul gitu, kayak gelas seng gitu ya. Memang ini antara susu, kopi, dan juga pandan, ini lebih dominannya ke
antara pandan ya, pandan sama susunya yang lebih dominan dibanding sama kopi. Jadi teman-teman mungkin ada yang yang baru-baru menikmati kopi tapi nggak, yang takut kalau terlalu strong atau biasanya suka kena lambung atau apa ya, suka ada yang kayak gitu. Nah ini cocok karena kopinya tuh nggak strong gitu, jadi cocok pasti. Mungkin nanti kalau pengen yang strong mungkin bisa ditanyain langsung sama karyawannya di bawah, pengen yang strong tinggal bilang aja gitu. Tapi kalau dua kopi yang tadi saya coba itu bukan tipe kopi yang strong sih gitu. Guys, saya sudah selesai nyobain menu-menu yang ada di Ong 1947 ini. Pokoknya nama ini recommended buat teman-teman yang mau nongkrong di sekitaran HZ atau ini di Yuda Negara, kan deket banget dari alun-alun, pusat kotanya banget, tempatnya strategis, nyaman, terus ini ada 2 lantai, bahkan di lantai atas itu bisa buat meeting, tapi bentar lagi mungkin akan selesai, ini masih ada beberapa tahap yang belum diselesaikan. Terus di situ juga ada untuk meeting di lantai 2 ruangan VIP-nya gitu, di situ juga bisa. Ini bagian outdoor-nya, di belakang tadi ada juga yang untuk smoking area ya. Nah, di situ juga ada. Pokoknya mah enakan lah nongkrong di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin dari luar kota atau sekarang lagi ngumbara di kota lain, ini oleh-oleh buat teman-teman bawa buat sanak saudara di perantauan. Roti dari Ong 1947. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga follow akun Instagram saya, yudibarreto_. Sampai jumpa di video-video berikutnya.